wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya Bu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan checklist perawatan RIP ataupun checklist perawatan Rigid Inflatable Boat. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan checklist perawatan ataupun checklist digital dengan menggunakan aplikasi Notion. Sedikit informasi bahwa checklist perawatan digital ini dengan menggunakan aplikasi Notion yang bermanfaat bagi kita semua, di mana aplikasi Notion ini dapat mempermudah kita melaksanakan checklist perawatan, bisa dengan menggunakan handphone pribadi. Baik, langsung saja. Di belakang ini ada scan barcode. Berikut cara mengakses link checklist perawatan RIP dengan menggunakan scan QR code. Dengan menggunakan yang pertama, buka browser pada HP Android. Dengan ini Google. Yang kedua, izinkan akses kamera scan barcode. Nah, ini dengan kita mengscannya dengan menggunakan kamera Google, lalu kita menekan. Nah, sangat mudah ya pemirsa dalam melakukan checklist digital perawatan RIP ini. Langsung saja pada komponennya terdapat beberapa item. Item yang pertama itu terdapat komponen pemeriksaan, terdapat jumlah dari komponennya, berapa banyak komponennya. Yang berikutnya kondisi itu baik, penceklisannya, misalnya kondisinya pada aki itu baik, maka kita checklist. Begitu juga dengan kondisi rusak. Masuk pada dates ataupun tanggal pemeriksaan. Kita langsung saja coba pada tanggal 11 down. Oke, pada tanggal 11 kita telah melaksanakan pemeriksaan pada RIP. Pemeriksanya terdapat saya sendiri, Arsil Cenego. Nah, di sini terdapat keterangan. Keterangan ini nantinya kita akan memberikan keterangan bahwa setelah kita melaksanakan pemeriksaan, misalnya pada aki, setelah kita melaksanakan pemeriksaan pada aki tersebut kondisinya rusak, baik itu kondisi rusak tidak bisa diperbaiki ataupun diganti. Nah, di sini nanti kita akan memberikan keterangannya yang memudahkan pejabat kita dapat mengetahui apa saja kelemahan ataupun kondisi yang bagian kondisi yang rusak pada RIP tersebut. Jadi pada aplikasi ini nantinya setelah kita melaksanakan checklist perawatan ini pada aplikasi ini, kita akan membuat ataupun kita dapat meng-share-nya, copy link. Bisa juga kita menggunakan ataupun kita mengekspor ke PDF. Ekspor ke PDF. Nah, kita download sangat mudah. Jadi kita tidak perlu lagi membuat checklist manual. Nah, ini sudah terdownload. Nah, ini telah terdownload dengan format PDF. Bisa kita buka langsung. Nah, inilah hasil pemeriksaan kita tadi. Checklist perawatan Rigid Inflatable Boat atau RIP di kantor pencarian dan pertolongan kelas B Nias. Nah, terdapat di sini seperti tampilan yang ada pada checklist digital tadi. Ini sudah bisa kita kirimkan pada pejabat kita yang berwenang ya, maksudnya yang bertanggung jawab dengan perawatan rigid ini. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari aplikasi Notion ini, aplikasi checklist digital. Langsung saja kita melaksanakan checklist digitalnya. Kali ini
saya ditemani oleh senior saya, yaitu senior rawatan Sarumaha. Baik, kita akan melaksanakan checklist perawatan bersama senior saya, rawatan Sarumaha. Selamat sore senior. Selamat sore. Baik ya, untuk tahap awal untuk prosedur penggunaan RIP 04 ini, yang pertama itu kita memastikan akinya terpasang dengan baik. Nah, untuk akinya dia berada di sebelah bagian malam ini ya, ini akinya ya. Jadi ini pastikan kabel-kabel arusnya itu sudah terpasang dengan kuat. Ini terpasang. Ya. Ini ada berapa jumlahnya nih senior? Jadi untuk aki ini itu ada dua ya. Untuk akinya ada dua unit. Untuk aki untuk start engine, yang satunya itu untuk aki komponen atau alat navigasi atau alkom. Nah, setelah aki ini terpasang ya dengan kemudian di sini ada switch. Ya, ini namanya switch. Di sini juga ada switch 2 ya. Ini switch mesin 1 atau aki 1, dan ini switch aki 2. Dan ini kita aktifkan putar ke atas ya, 2 kali putar. Kemudian di sana ada switch komponen atau alat navigasinya, iya, putar ke bawah 2 kali. 1 kali saja. Iya. Nah, oke, setelah ini switch sudah kita aktifkan, kita beralih ke depan. Kita beralih ke depan. Untuk memastikan aki terpasang atau tidaknya, di sini ada voltase akinya. Ya, kita bisa melihat di sini ya. Di sini ada voltase aki. Nah, jadi voltase aki saat ini itu adalah 12 volt. Artinya masih berfungsi dengan baik. Nah, untuk lebih memastikannya lagi, ini kunci kontak kita masukkan ya, startnya. Ya, kita putar 1 kali aja, masih di monitor atau komputer engine-nya tuh di sini ada langsung menyala. Nah, artinya arus masuk di engine atau mesin ya, dia berfungsi dengan baik. Kemudian setelah ini sudah hidup menyala, baru kita hidupkan engine. Nah, berikutnya kita juga harus memastikan alat navigasi atau alat komunikasi kita seperti apa. Di sini ada panel alat komunikasi ya. Di sini akan connect, dia langsung menyala. Nah, di sini nih alat komunikasi radio marine ya, radio marine. Kemudian kita mengaktifkan alnavnya atau alat navigasinya. Di sini ada GPS. Kita tekan panelnya. Nah, di sana langsung otomat menyala. Begitu juga di sini dilengkapi dengan eco sounder ya, eco sounder sama ya. Kita hidupkan dulu panelnya di sini, kemudian tekan tombol beberapa detik, dia akan menyala. Ada tulisan Garmin ya, ada tulisan Garminnya ya. Kita tunggu alat navigasi ini monitornya sempurna tampil. Di balik itu juga di sini ya bisa kita melihat kapasitas BBM-nya ya. Nah, jadi ini kapasitas BBM-nya. Jadi kita bisa lihat BBM-nya berapa persen yang tersisa. Nah, untuk di alat eco sounder, dia tampilannya seperti ini dan kita menyetujuinya dengan tekan select. Nah, eco sounder ini untuk berfungsi ya, untuk mengecek kedalaman yang kita mau bersandar atau kedalaman yang ada kita pada saat itu posisinya itu. Nah, kembali kita ke alat navigasinya, sama ya seperti tadi di eco sounder. Nah, di sini juga ada setuju. Nah, jadi ini tekan select. Iya. Nah, tampilannya tunggu beberapa detik biar dikalibrasi dulu. Nah, iya. Jadi ini tampilan navigasinya. Jadi yang ini adalah rute yang sudah kita lewati. Jadi dia otomatis akan tersimpan. Oke, setelah kita cek alat navigasi dan alat komunikasi ya, tidak
lupa juga kita mengecek kesiapan lainnya. Ya, contoh tadi ini di depan kita balik ke depan. Depan ini namanya haluan ya, haluan. Dan di sini ada box ya, itu tempat penyimpanan jangkar. Nah, kita buka. Ya. Ya, di dalam ini ada jangkar ya. Kemudian ada tali jangkarnya. Nah, kita pastikan ini jangkarnya ini ada apa tidaknya. Nah, setelah kita pastikan tali jangkar, kita juga harus memastikan tali tambatan ya, tali tambatannya. Nah, di sini tali tambatannya ya ada 2 ya. Jadi apabila nanti salah satu putus, masih ada yang nge-backup ya, masih ada yang nge-backup. Jadi kita harus memastikan tali tambatan kita ini masih posisi layak pakai ya. Apabila sudah mulai tidak layak pakai, maka langsung segera diganti. Ini tali tambatan haluan ya, yang bagian depan dan bagian belakang juga ada juga tali tambatannya. Jadi dengan kondisinya baik sebenarnya. Jadi untuk saat ini ya, seperti yang kita lihat ini tali tambatannya dalam kondisi baik ya. Langsung saya catat di Ya. checklist. Ada jumlah 2. Iya, ada Tali 2 tambatannya kondisi baik. baik. Nah, kemudian kita juga mengecek balon yang sebelah kanan ya. Nah, ini ya, kalau ini sebelah kanan ya. Apa yang kita cek di balon ini ya, kita lakukan penekanan ya, anginnya itu tidak terlalu keras. Kemudian di sini ada pentilnya, dan lupa kita cek ya. Ya, ini pentilnya ya. Ini biasanya pentil ini banyak pasir ya, kalau sempat terbuka. Jadi kalau ada pasir, segera kita bersihkan dengan menggunakan air yang bersih. Jangan ada yang pasir. Nah, kemudian di sini ada pentil atau otomat pentilnya di sini. Jadi ini fungsinya ya, fungsinya ini untuk memastikan angin itu tidak terlalu keras. Apabila angin terlalu keras, dia akan membuang dengan sendirinya. Apabila juga angin itu terlalu di dalam balon ini kurang, dia akan otomat mengisinya dengan menggunakan sinar matahari. Jadi balon kanan baik sebenarnya. Ya, balon kanan itu baik, Pentil biasa sama pentil otomat itu tadi baik. baik juga. Itu ada berapa jumlahnya? Di sini ada pentil otomat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pentil Ada 8 ya, pentil. 8 dalam keadaan baik. Baik ya. Pentil biasa Untuk pentil biasanya untuk angin 1, 2, 3, 4, 5, 7 7 dalam keadaan baik. baik juga. Oke. Balon kiri. Ya, jadi ini balon kiri ya. Kenapa ini disebut balon kiri? Karena kalau kita menghadap ke depan, dia akan berada di sebelah kiri kita. Sesuai dengan kondisi yang kita lihat saat ini ya, balonnya itu dalam keadaan baik ya. Baik, pentilnya juga baik ya. Ini tidak boleh dibuka dengan sembarangan ini karena ada katup bagian dalamnya. Tadi tali jangkar tadi dalam keadaan baik. Baik ya, baik. Langsung kita masuk pada life jacket. Iya, life jacket. Nah, oke, ini life jacket seperti yang kita gunakan ini ya. Nah, jadi di sini kalau biasanya untuk memastikan baik atau tidaknya, mulai dari strapnya ini ya, dari strapnya. Kalau ini yang sering ini patah, yang sering patah, tapi ini yang kita menggunakan ini dalam keadaan baik. Ya, untuk jumlahnya ini ada 10 piece. Nah, kita sudah mengecek itu dalam keadaan baik semua. 10 piece, ya, 10 piece. Langsung masuk tali jangkar tadi sudah. Kursi penumpang. Ya. Oke, kita kembali lagi ke belakang untuk melihat kursi penumpangnya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Di sini ada kursi penumpang ya. Untuk di sini untuk kapasitas penumpangnya ini ada 8 penumpang ditambah dengan bangku paling belakang, dan ini bangku paling belakang ini untuk didudukin oleh petugas atau rescuer ya, yang bagian belakang. Nah, bagian depan itu ada untuk operatornya dan ada operator navigasi. Nah, untuk mengecek
untuk mengecek bangku penumpang ini, apa yang kita cek itu yang pertama itu adalah baut-bautnya ya. Bautnya, baru kemudian dia mengeper atau masih tidak, karena ini bangkunya masih mengeper ya. Ini bautnya dalam kondisi baik. Jadi kita cek semua Lengkap. baut-bautnya itu dalam keadaan terkunci. Apabila ada yang longgar, segera kita pasang kembali atau kunci. Jadi ini kursinya, kursi penumpang ini ada 8 piece dalam keadaan baik. Oke, tadi alat navigasi dalam berfungsi dengan baik tadi sini kan? Iya. Alat navigasi berfungsi dengan baik. Alcom juga Masuk. berfungsi dengan baik ya, itu aktif. Alat navigasi. Ini alat navigasi ya. Berfungsi dengan baik, bisa dilihat sendiri. Jumlah 1 Iya. dengan kondisi baik. Alcom, Nah, ini Alcom. alat komunikasi berfungsi dengan baik juga. Komputer engine Iya, ini. berfungsi dengan baik. Aki tadi berfungsi dengan baik juga. Iya, berfungsi dengan baik. Di sini ada 12 volt ya. Oh, di situ ya. Ya, ini ada 12 volt. Itu Ini bisa posisi akinya saat ini. hidrolik kemudi. Iya, hidrolik kemudi ini ya. Jadi kita memutar mesinnya kemudi di depan ini ya. Ini kita kemudinya ini sudah menggunakan hidrolik ya. Jadi kita putar depan ini ya, pastikan di sini nggak ada yang kosong. Apabila kalau ada yang kosong berarti bagian hidroliknya ada yang bocor. Iya. Nah, jadi ini berisi yang berfungsi dengan baik. Berisi ya. Ya. Pokoknya sebelah kanan. Ya, kanan kiri. Ya. Fungsi dengan baik. Hidrolik mesin. Ya, untuk hidrolik mesin itu yang mungkin bisa dilihat dari belakang itu naik turunnya mesin. Itu namanya trim ya, trim. Ini ya. Ya. Ini akan saya menurunkan mesin ya, menurunkan mesin. Oke. Ya, hidrolik mesinnya berfungsi dengan baik. Kita checklist. Untuk dek lantai masih berfungsi dengan baik. Oke. Ya, baik, demikian hasil checklist perawatan RIP menggunakan digital checklist perawatan digital menggunakan aplikasi Notion. Tadi kami telah menceklis bagian-bagian item yang perlu untuk diperhatikan, dan ternyata di sini terdapat komponen-komponen pemeriksaannya itu kondisinya dengan baik. Ada terdapat 15 item, dimulai dari aki, alat navigasi, Alcom, komputer engine sampai dengan kursi penumpang. Baik, demikian hasil penjelasan kami mengenai penceklisan ini bersama senior kami rawatan Sarumaha. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya senior. Terima sama-sama. Ya, Bu.